Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau sharing pemikiran saya tentang meskipun Anda modalnya besar ya, meskipun modal Anda besar, hasil itu tidak akan instan. Hasil tidak akan instan. Ini dalam konteks bisnis online. Kecuali kalau Anda punya uang besar terus berharap hasilnya dari investasi yang lain seperti misalkan emas juga nggak instan ya, saham misalkan, atau obligasi bukan, atau ya macam-macam lah. Yang jelas ini konteksnya adalah ini berlaku buat yang baru mulai. Nah, konteks ini berlaku untuk yang baru mulai jualan online. Instan itu apa? Instan itu kurang dari 1 bulan. Jadi kalau hasil Anda berharap hasil yang artinya di sini adalah profit ya, profit besar karena modalnya besar dalam 1 bulan, itu jangan harap. Jangan harap. Sepengalaman saya itu buang jauh-jauh angan itu. Kenapa? Lanjut, jadi ini berawal dari di MBGR kemarin. Jadi saya ngadain apa ya, ngadain forum setiap Jumat kita ngobrol sesama sesama pejuang online via Zoom. Yang mau join join aja di ganirozaki.com, itu gratis, super duper gratis. Tiap Jumat jam 16.00. Dan kemarin di MBGR yang sudah ke-17, sudah 17 minggu, dibahas soal investor. Jadi ada teman kita yang ya ada orang lah yang mencari investor dan dia mau cari modalnya itu untuk nyetok. Nah, kalau ada lalu saya berpikir kalau misalkan saya yang punya uang, lalu ada 2 orang nih yang datang ke saya, tolong dong invest di saya butuh modal, kata 2 orang tersebut. Kalau 2 orang itu, satunya mau nyari modal untuk stok, satu lagi nyari modal untuk marketing, entah itu Facebook Ads, Google Ads, saya akan lebih memilih buat yang modal untuk nyetok. Kenapa? Karena marketing itu lebih susah daripada nyetok. Iya, marketing lebih susah. Artinya si orang yang butuh modal untuk beli bahan, untuk beli apa ya, beli mesin, itu udah nggak mikirin gimana penyerapan pasarnya. Artinya marketing buat dia sudah solve. Ini biasanya disebutnya inventory funding ya. Jadi inventory funding memang sudah tersohor, memang itu lebih legit, lebih 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 lezat lah, lebih legit daripada eh, investasi yang lain. Yang saya baca kayak gitu. Jadi kalau inventory funding itu lebih meyakinkan di mata investor karena marketing itu jauh lebih susah daripada nyetok. Jadi ini berawal dari situ, lalu saya berpikir berandai-andai jika saya punya modal besar, ditambah lagi ada ya beberapa kali lah, ada yang ya beberapa kali berita seperti ini muncul gitu ke saya, yaitu saya ada uang nih Kang, tolong naikin omset saya 2 kali lipat, atau tolong bantu bisnis saya supaya besar dan lain sebagainya, atau Kang bayar berapa nih supaya bla 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 bla, supaya modal saya supaya jualan saya laris manis, terserah deh bayar berapa. hmm ya oke, itu mungkin saja terjadi, cuman sepengalaman saya itu kalau modalnya gede, omset gede, terus rugi, ini gampang. Nah, jadi kalau Anda modalnya gede, terus berharap omset gede, tapi rugi, itu gampang. Itu saya bisa lakukan. Saya bisa lakukan. Saya rasa orang lain juga bisa lakukan. Karena gampang ya, metode bakar uang lah, metode apa? Metode Facebook Ads yang mulai dari riset, oh macam-macam. Ini serius gampang. Kalau ada yang mau jalur ini ke saya, sini sini, kontak saya aja. Ini gampang, serius. Modal gede, omsetnya gede, tapi rugi. Yang masalah itu kan ini, ruginya ini. Jadi kita bisnis ya untuk untung ya. Cuman pada dasarnya rugi di awal-awal tuh nggak apa-apa. Cuman yang berat itu memang modal gede, omsetnya gede, terus untung. Itu yang berat. Saya juga nggak kebayang gimana caranya untuk baru mulai jualan online. Katakanlah Anda sudah biasa apa ya, sudah bisa produksi apa, lalu datang ke saya, nih Kang saya punya uang 1 M nih, tolong larisin biar saya untung. Saya ragu bisa melakukannya, serius, saya ragu bisa melakukannya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini cycle of business cycle ya, business cycle ini secara teori yang sudah terbukti ya teorinya. Jadi kalau ini sumbu Y-nya ini omset, lalu ini waktu,
cycle of business itu seperti ini. Jadi dia ke bawah dulu, terus naik, terus masuk ke fase sustain. Ini sudah pernah saya bahas di beberapa video yang lain. Nah, daerah sini yang saya arsir ini adalah Valley of Death. Valley of Death. Ya. Jadi di sini banyak startup bisnis-bisnis yang mati di daerah sini karena memang harus ngemodal dulu, harus siap rugi dulu. Nggak bisa lang nggak bisa langsung pertama awal-awal langsung untung kayak gini. Bisa, cuman tuh sebagian kecil. Ini udah terbukti teori manajemen, teori bisnis yang sudah terbukti. Pada umumnya semua bisnis itu pasti di awal tuh merugi dulu. Merugi baru dia akan rebound seperti ini. Kalau dari awal Anda berharap langsung untung, meskipun sebesar apa modal Anda, itu berat. Setidaknya buat saya itu berat saya lakukan, teman-teman. Lalu tapi ada saya yakin ada orang-orang yang jualan online baru mulai langsung laris manis seperti ini. Itu ada, cuman sebagian kecil dari banyak sekali orang yang mulai jualan online dan di bulan pertama langsung hitung tuh cuma secuil. Dan saya yakin sebagian besar yang secuil ini nggak bisa menduplikasi. Ya, nggak bisa menduplikasi bisnisnya karena apa? Namanya beginner's luck. Beginner's luck itu real, teman-teman. Jadi baru mulai bisnis, di bulan pertama langsung untung, itu beginner's luck. Dan saya yakin kalau dia mencoba hal yang sama, bikin toko baru gitu misalkan, atau jualan produk yang baru, saya yakin tidak terulang. Karena itu beginner's luck, itu sudah apa ya, sama secara teori itu juga sudah terbukti, sudah teruji. Ya itu aja teman-teman, ini ngalor ngidul untuk sebenarnya teman-teman sepertinya sudah tahu ya bahwa di bisnis itu memang nggak ada yang instan, dan ini penjelasan dan pemikiran saya soal hasil yang instan meskipun modal besar. Jika teman-teman suka dengan konten ini, boleh subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Atau boleh klik thanks di bawah, juga itu sangat saya apresiasi. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.